Entah cerita ini nyata atau fiksi, tapi yang jelas cerita ini sangat menarik, di mana ada satu pasangan suami istri yang nekat melewati hutan larangan dengan maksud agar mereka cepat sampai ke tujuan. Namun yang mereka dapatkan hanyalah sebuah keputusasaan. Selamat datang di Double Way, di mana kalian akan mendengarkan cerita-cerita horor yang kadang gak masuk akal. Gak usah terlalu tegang, tapi juga jangan terlalu santai, karena yang serem kadang diam-diam ada di samping kalian. Cerita ini menimpa kepada sepasang suami istri yang nekat melewati hutan larangan. Berawal dari November 2023, sepasang suami istri ini sebut saja Joko dan Siti. Mereka melakukan perjalanan pulang menggunakan mobil pribadinya. Karena sesuatu pekerjaan yang molor, akhirnya mereka baru bisa jalan pada pukul 22.15. Awalnya banyak yang menyarankan agar mereka tidak melewati hutan tersebut pada malam hari. Namun si Joko ini masih tetap ngotot. Biar cepet, GPS juga nyaranin lewat rute situ. Lagian cuma hutan doang, gak usah lebay lah, kata si Joko. Akhirnya mereka melakukan perjalanan melewati jalanan yang gelap. Tak ada kendaraan lain, kanan kiri rimbun, tinggi, dan sunyi. Jam menunjukkan pukul 23.00 ketika mereka melewati sebuah pos jaga yang tua, namun sudah kosong. Di mana di sebelahnya ada sebuah pelang kayu yang sudah roboh, dan ada sebuah tulisan yang hanya bisa terbaca separuh. Setelah sekitar 40 menit mengemudi, mereka mulai merasakan ada yang aneh. Mas, itu gapura kecil yang tadi kita lewatin bukan? Tanya si Siti. Gak mungkin lah, mungkin hanya cuma mirip, jawab si Joko. Tapi 15 menit kemudian mereka melewati gapura kecil itu lagi. Lalu pohon besar yang bolong tengahnya dan pos jaga tua yang sama, sampai 3 kali. Di sini mulai panik. GPS menunjukkan mereka tetap bergerak maju, tapi layar kompas digital bergerak sendiri. Seakan-akan dia bingung menentukan arah. Dan saat si Joko ini memperlambat laju mobil, tiba-tiba si Siti ini berteriak, "Itu mas, di pinggir jalan ada yang berdiri ngadep ke mobil kita." Sosok itu mengenakan pakaian panjang, berdiri membelakangi hutan, menghadap ke arah jalan. Wajahnya tidak terlihat, dan dia tidak bergerak sama sekali. Setelah 3 menit kemudian, sosok ini kembali terlihat di tempat yang sama, namun kali ini jaraknya lebih dekat ke bahu jalan. Siti ini memejamkan mata karena takut. Di dalam kabin mobil, suhu turun drastis. Kaca belakang berkabut, dan dari belakang terdengar suara pelan. Masih belum mau jalan pulang ya? Coba ini langsung injak gas dengan cepat karena dia pun juga merasa takut. Dalam kepanikan, si Siti ini nekat menyalakan audio mobil, memutar lagu selawat yang biasa dia dengarkan ketika sedang lagi resah. Ya, dengan tujuan agar mungkin mereka bisa merasa lebih tenang. Tiba-tiba suara radio ini mendadak rusak, dan terdengar suara gumaman seperti ini. "Satu harus tinggal dan baru bisa jalan lurus." Mobil ini langsung berhenti mendadak, padahal Joko ini tidak menginjak rem. Joko dan Siti ini melihat keluar jendela. Tiba-tiba hutan ini sangat-sangat sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, bahkan jam digital mobil ini pun mendadak mati. Pukul 6 pagi, Siti ini terbangun di kursi penumpang. Mobil parkir di rest area dekat pintu keluar hutan tersebut. Namun si Joko ini sudah nggak ada. Petugas keamanan ini mendekat dan bertanya, "Mbak, ini mobil siapa? Dari tadi pagi mobil ini terparkir di sini, tapi nggak ada orang. Kok bisa mbak ngelamun dari jam 4 subuh? Siti ini menjawab, "Mas, saya semalam lewat sini bersama dengan suami saya. Namun suami saya tiba-tiba hilang ketika perjalanan, itu persis di depan mata saya." Petugas ini hanya diam, lalu berkata, "Ini kejadian kesekian kalinya mbak. Hutan ini kadang mengambil penumpang. Kalau belum waktunya pulang, mereka akan diajak muter terus sampai ada yang sadar, dan ada satu yang rela untuk ditinggal. Sampai hari ini mobil itu masih ada, dan Siti ini hidup, dan dia kembali ke rumah, tapi tidak dengan Joko. Hanya satu hal yang masih ada, yaitu jejak kaki tanah merah di jok belakang. Padahal Joko dan Siti ini duduk di depan. Dan setiap malam Jumat Kliwon, Siti mengaku selalu mendengar pintu garasi berderit dan suara seseorang dari dalam mobil itu. "Aku masih nyari jalan pulang.
kok kamu sudah pulang duluan ya? Seminggu setelah hilangnya Joko ini, akhirnya Siti memutuskan untuk kembali ke hutan tersebut. Tapi bukan untuk mencari suaminya, melainkan mengikuti bisikan samar yang kerap ia dengar dari belakang rumahnya. Bisikannya tuh begini, kembali ke pos lama, buka laci kiri, dan ambil halaman 12. Akhirnya Siti mendatangi pos jaga tua yang mereka lihat pada waktu malam itu, dan ternyata pos ini sudah tidak digunakan sejak tahun 2004. Dan di sana ada seorang pria tua dengan baju dinas kehutanan menyambut Siti ini tanpa ekspresi. Namanya Pak Suro. Katanya ia masih piket walaupun tak tercatat dalam surat resmi. Ia menyerahkan sebuah buku tua tanpa sampul, kertasnya kuning, lembab, dan menebar aroma tanah basah. Di halaman 12 ini tertulis dengan tinta merah, jangan berjalan lebih dari 3 langkah ketika jalan pulang tak terlihat. Kembalilah ke titik kamu pertama merasa hilang. 1 harus tinggal, 1 boleh lanjut. Itulah bayaran untuk keluar dari hutan ini. Pak Suro ini kemudian menunjukkan flash disk kecil yang ia temukan di dalam mobil Siti ini. Isinya hanya 1 file. Video menunjukkan sebuah dashboard mobil Joko dan Siti, seperti rekaman dari kamera dashcam. Tapi suaranya aneh, tidak ada deru mesin. Hanya suara bisikan nafas yang berkata, yang tetap di depan bisa pulang, yang menengok ke belakang akan jadi bagian dari hutan ini. Tiba-tiba terdengar suara ketukan 3 kali dari bagasi mobil, dan kamera mendadak mengarah ke kursi belakang. Tapi layar ini mendadak menjadi hitam sebelum terlihat apapun. Siti memutuskan kembali untuk menyusuri hutan ini pada malam hari. Dia mengikuti jejak persis di mana saat suaminya ini menghilang. Mobil ini tiba-tiba mati total. Dari kaca depan, terlihat sosok berselubung kain hitam ini muncul dan melambaikan tangan untuk mengajak turun. Dengan menggigil, akhirnya si Siti ini turun dari mobilnya. Sosok itu bicara tanpa membuka mulut. 1 harus tinggal lagi. Tapi kali ini yang datang sendiri, bisa memilih, bertukar atau menjemput. Siti menunduk. Dari balik semak, terlihat siluet tubuh Joko yang kotor. Matanya kosong tapi tangannya terulur. Dia berkata, pulang, atau gantikan aku. Cerita ini tak pernah jelas bagaimana kejadian malam itu. Yang pasti, mobil ini ditemukan oleh petugas pada pagi hari dan dalam keadaan kosong. Di kursi supir ini ditemukan ada sehelai rambut panjang yang diduga milik si Siti. Dan di kursi penumpang terlihat jaket Joko yang bersih dan rapi itu tergantung. Dan sejak saat itu, beberapa orang ini mengaku sempat bertemu dengan seorang perempuan di jalan hutan ini pada malam hari. Ia berdiri menepi sambil mengacungkan jari jempol menumpang, tapi wajahnya tertutup rambut panjang. Bila ditanya hendak kemana, jawabnya selalu, cuma mau pulang. Pak Suro ini dikabarkan menghilang dari pos jaga seminggu setelah menyerahkan buku tua itu, dan kini pos tersebut dikunci rantai dan diberi tulisan catatan tidak ada piket malam. Pos ini sudah kosong sejak 2004. Entah cerita tadi yang saya bawakan itu cerita nyata atau fiksi, tapi yang jelas cerita ini sangat menarik dan penuh misteri. Di dunia ini nggak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Disitulah justru misteri mulai bicara. Terima kasih sudah menyimak cerita hari ini bersama Double Y. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap berpikir jernih, karena misteri bisa datang kapan saja.